Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Diansah, mahasiswa PPG dan JAM Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya siap melakukan uji kinerja pada kelas 12 asisten keperawatan dengan materi penanganan nyeri, yaitu relaksasi nafas dalam. Berikut videonya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu untuk dipimpin berdoa. Silahkan Mas Ardi untuk dipimpin berdoa. 3. Untuk seluruhnya, sikap sempurna. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ardi telah memimpin kita berdoa. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri dengan sikap sempurna. Melakukan presensi atau absensi kepada kalian. Yang pertama, Ardi. Stop dulu. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan melakukan presensi atau absensi. Yang pertama, Ardi. Hadir. Gerda. Oke. Yang ketiga ada Silvi. Hadir. Yang keempat hadir semua. Semuanya sudah hadir. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan saya menghimbau dan mengarahkan kalian untuk mempersiapkan peralatan yang harus ada di samping kanan kiri kalian, seperti buku, ballpoint, terus tip X, dan juga kalau pakai laptop dan juga HP, jangan lupa casnya disediakan. Saya lanjut untuk ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang bertujuan untuk yang pertama, kalian
harus membiasakan protokol kesehatan pada musim pandemi ini. Yang kedua, kalian nanti akan mempelajari tentang menerapkan penanganan nyeri, dan di situ nanti kalian harus menganalisis kasus sesuai dengan yang nanti didapatkan oleh kelompok. Dan yang ketiga, kalian akan melakukan praktek penanganan nyeri yang nanti diimplementasikan atau diarahkan sesuai dengan kasus yang kalian dapatkan di lembar LKPD yang nanti akan saya bagikan. Paham? Oke. Yang kedua, untuk penilaiannya nanti kita akan menggunakan metode problem based learning, yaitu pada berorientasikan pada masalah. Dan juga untuk penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama ada kognitif, yaitu pengetahuan. Yang kedua ada asertif, yaitu sikap. Yang ketiga ada psikomotor, yaitu tentang keterampilan. Untuk KKM-nya 70. Paham? Paham. Oke. Untuk sebelumnya saya akan menggali dulu informasi tentang pengetahuan kalian mengenai pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Seperti itu ya. Baik, silakan kepada siapa ya? Reni saja, Reni. Kepada Reni silakan disampaikan tentang pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Silakan berdiri, Reni. Singkat saja. Kemarin kita mempelajari komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Baik, silakan duduk. Nah, untuk yang selanjutnya, silakan kalian menjawab soal pre-test yang ada di Google Form. Untuk linknya sudah saya kirim di grup WA kalian. Saya beri waktu untuk pekerjaannya 10 menit. Baik, silakan untuk dibuka Google Form-nya. Silakan langsung dijawab. Ada 10 soal pilihan ganda A, B, C, dan juga D. Silakan. Di pos dulu aja. Dari pas kalau dulu itu zaman saya mengerjakan soal pretest dan hasilnya bisa kalian lihat di layar LCD yang sudah ditampilkan. Ada anak yang mendapatkan nilai 20, ada juga anak yang mendapatkan nilai 65. Padahal untuk KKM-nya adalah 70. Maka dari itu nanti di soal post testnya saya harap kalian mendapatkan nilai di atas KKM, yaitu di atas 70. Gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kegiatan pada pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua atau pengorganisasian kelompok. Untuk pengorganisasian kelompok nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Pada satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anak. Seperti itu. Dan juga nanti di pengorganisasian bisa ditentukan siapa yang mau presentasi, siapa yang mau menjawab, dan siapa nanti yang mau praktek. Setelah pembagian kelompok, nanti akan saya bagikan lembar jawabnya, dan nanti kalian bisa langsung melakukan penyelidikan mandiri dan juga kelompok. Kalau sudah, nanti kalian masuk di langkah yang keempat. Untuk langkah keempat, nanti kalian melakukan penyajian
dan juga presentasi masing-masing kelompok. Untuk langkah yang kelima, nanti di situ akan ada evaluasi dan juga penguatan dari saya. Salah satu anak, baik silahkan Dian membacakan kasus yang ada di depan. Seorang siswa non-AP kelas 11 datang ke UKS dengan keluhan nyeri. Non-AP tampak meringis kesakitan. Klien mengatakan sedang haid hari kedua, nyeri seperti diremas dan terjadi terus-menerus. Petugas UKS memposisikan pasien agar lebih nyaman dan memikirkan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri non-AP dengan melibatkan organ sistem pernafasan. Action. Baik, terima kasih untuk Dian telah membacakan kasusnya. Untuk yang selanjutnya, silahkan kalian bergabung di kelompok yang sudah dibagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, silahkan. Kalian paham nggak kasus ini tentang apa? Masalahnya apa? Haid, dan juga haidnya itu terasa nyeri. Jadi yang kita atasi sebagai perawat, haidnya atau nyerinya? Nyerinya. Oke, tangkap itu dulu ya. Jadi kalian akan mengurangi rasa nyeri pada tulang. Mengurangi rasa nyeri dengan melibatkan sistem pernapasan. Nah ini korelasinya seperti apa? Kita mengurangi rasa nyeri, tapi kita itu harus melibatkan sistem pernapasan. Nah ini nanti dari sesuai dari kasus di atas, kalian sudah mengutarakan atau membuat pertanyaan bagaimana cara mengatasi nyeri, karena di sini otomatis kita harus dapat mengurangi, setidaknya mengurangi, masih ada teknik mengurangi rasa nyeri yang lainnya. Jadi ada macam-macamnya. Coba kalian, kayaknya lebih cocok kalian untuk mengerjakan. Ini ada banyak tadi nyari. Cukup. Itu kan aja kalau kita kesakitan dan seperti di rumah teman kan SOP nyari nulis halus sama Untuk sesi diskusi dan penyelidikan oleh kelompok sudah selesai. Yang selanjutnya silahkan kalian mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi yang kami sudah bahas. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi nyeri haid. Yang kedua, bagaimana tindakan petugas UKS atau perawat saat memposisikan pasien agar lebih nyaman. Yang ketiga, mentor telah ditetapkan di Cina dan mendapatkan perhatian tinggi dan dari Amerika Utara, biasanya digunakan pertandingan sepak bola di televisi, tapi nyeri akan dirasakan. Yang ketiga, hipnosis meminimalisir distraksi. Yang keempat, relaksasi. Macam-macam teknik
relaksasi. Yang pertama, meditasi, yoga, dan latihan relaksasi. Teknik ini tidak dilakukan pada pasien yang nyeri akut karena ketidakmampuan berkonsentrasi. Latihan relaksasi progresif mencakup latihan kontrol nafas, kontraksi, dan relaksi otot. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama adalah apa yang menyebabkan terasa nyeri pada saat haid. Yang kedua, tindakan apa yang dilakukan perawat jikalau pasien yang sedang haid merasakan nyeri. Yang ketiga, posisi apakah yang diberikan perawat kepada pasien yang sedang haid dan mengalami nyeri. Jawabannya yang pertama adalah nyeri haid. Langsung ke tahap kerja, nggak usah pembukaan dan penutup. Tahap kerja, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami atau jelas. Atur posisi agar kalian rileks tanpa adanya beban fisik, baik duduk maupun berdiri. Apabila pasien memilih duduk, maka bantu pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang diberikan tadi. Dari kasus yang diberikan tadi, kami menyimpulkan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan oleh petugas untuk mengurangi rasa nyeri seperti diremas-remas dan terjadi terus-menerus. Yang kedua, lokasi nyeri pada nona P. Yang ketiga, posisi apa yang diberikan petugas untuk pasien agar pasien lebih merasa nyaman. Dari 3 pertanyaan tersebut, kelompok kami menyimpulkan yang pertama, dari pertanyaan pertama itu diberikan tindakan relaksasi nafas dalam. Pertanyaan yang kedua, lokasi nyeri haid pada nona P adalah perut bagian bawah. Dan yang terakhir, posisi yang diberikan adalah posisi semi forward. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 2 mengenai distraksi pada pertanyaan yang kedua, soal kedua. Betul? Saya ingin tanyakan mengapa kok di situ ada tindakan distraksi. Hanya itu yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Start action. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Penata laksanaan manfaat teknologi terdiri dari atas 9. Salah satunya adalah Jutan neostimulation. Apa yang dimaksud dari Jutan neostimulation? Terima kasih. Start action. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan yang dimaksud dengan posisi fetal. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 3. Posisi fetal adalah posisi di mana tidur dalam posisi meringkuk layaknya janin atau fetal position, dapat mengurangi tekanan pada otot-otot di perut. Dalam posisi ini, otot rangka
bisa lebih rileks. Dengan demikian, nyeri dan kram pun dapat berkurang. Tak hanya itu, tidur dengan posisi melingkuk ini juga bisa mengurangi kemungkinan darah haid bocor. Alasannya karena kedua kaki berada dalam kondisi menempel dan rapat. Jika ingin mengurangi resiko kebocoran ini, juga bisa dipertimbangkan memakai menstrual cup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Cut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya, mengapa disfraksi termasuk gejala karena pelaksanaan nyeri? Jawabannya adalah stimuli nyeri yang ditransmisikan ke otak. Sekian, terima kasih. Cut. Ayo kelompok 1 B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cutaneous stimulation adalah teknik yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri dengan melibatkan kulit sebagai media utama. Yang terdiri dari pemijatan, kompres panas, dan akupresur. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya akan mempraktekkannya, mendemonstrasikannya. Silakan masing-masing kelompok dicermati dari demonstrasi yang akan saya lakukan. Gitu ya? Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Apakah benar ini dengan Tuan I? Baik, di sini Tuan I mengeluh nyeri pada perut, dan nanti di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam, yaitu tindakannya bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Yang prosedurnya nanti Bapak akan saya dudukkan dan saya posisikan senyaman mungkin. Setelah saya posisikan senyaman mungkin, nanti akan saya instruksikan untuk menghirup nafas dan juga mengeluarkan nafas sesuai dengan aba-aba saya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Selama kita melakukan tindakan relaksasi nafas dalam, sepatutnya dan sewajibnya kita harus selalu menggunakan APD untuk keselamatan dan juga kelancaran daripada tindakan kalian. Karena kita harus tahu betul pasiennya ini menderita apa. APD bisa dengan celemek dan juga dengan handscoon. Yang tidak kalah pentingnya untuk K3RH-nya, untuk keselamatan kerjanya, karena ini relaksasi nafas dalam, jadi karena dia dengan hembusan nafas, semisal kita lupa tidak memakai masker dan pasien tidak lupa memakai masker, seharusnya kita harus mencari masker yang ada di ruangan perawat. Karena apa? Kalau misal pasiennya dia menderita penyakit paru, kita ambil contoh tuberkulosis, nah itu nanti kita bisa tertular. Maka dari itu kita harus memakai masker, gitu ya.
Bapak, silakan Bapak untuk duduk. Silakan, ya. Silakan. Ini bersandar di sini. Ya, bersandar di sini. Sudah nyaman ya Pak ya? Dan nyaman. Ini. Oke. Sudah nyaman. Dan nanti Bapak silahkan nanti menghirup nafas dan juga mengeluarkan nafas sesuai dengan instruksi saya, dan nanti akan saya bimbing terlebih dahulu. Baik, relaksasi, relax, dan relax. Dan sekarang hirup nafas 1, 2, 3. Ditahan, oke. Dikeluarkan lewat mulut 1, 2, 3. Begitu ya Bapak ya. Jadi menghirup napas lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut, dan itu nanti dihirup selama 3 detik, hitungan ke 3 detik. Dan setelah itu mengeluarkannya pun juga dengan hitungan ke 3 detik. Nah, saat saya memberikan aba-aba, saat menghirup napas dan juga mengeluarkan napas, Bapak pikirkan nyeri yang dirasakan saat menghirup. Rasakan semua udara masuk ke dalam paru-paru Bapak, dan juga saat mengembuskan dengan keadaan yang sangat rileks. 1, 2, 3 seperti itu. Paham? Baik, kita ulangi sekali lagi. Hirup nafas 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Dihembuskan 1, 2, 3. Nah, nanti saat terjadi nyeri lagi, nanti Bapak mengulangi sendiri relaksasi nafas dalam yang sudah saya ajarkan. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini nanti saya akan memberikan obat pada Bapak untuk mengurangi rasa nyeri juga. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk membersihkan alat dan juga cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Nyonya S? Perkenalkan, saya perawat Aulia. Saya akan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Nanti prosedurnya itu akan didudukkan, kemudian saya akan memberikan instruksi untuk menghirup nafas melalui hidung lalu menembuskannya melalui mulut. Apakah itu bersedia? Apakah ada yang ingin menanyakan? Tidak, saya akan mengambil APD dan mencuci tangan. Nanti saya akan melakukan instruksi, kemudian itu mengikuti instruksi saya. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan lewat
Ibu terasa lagi, Ibu bisa melakukan seperti yang saya instruksikan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya izin untuk kembali ke ruangan dan mencuci tangan. Terima kasih. Tadi sudah melakukan praktek, masing-masing kelompok sudah melakukan praktek. Untuk yang selanjutnya akan ada penguatan dan evaluasi dari saya. Yang pertama adalah yang tadi sudah kalian cari, itu sudah sesuai dengan temanya, yaitu adalah penanganan nyeri. Untuk yang kedua, tujuan dari relaksasi nafas dalam adalah mengurangi keluhan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, relaksasi nafas dalam, pasien dibimbing tidak hanya sekedar menghirup nafas, tetapi dia sampai merasakan nafas yang dia hirup. Hirup nafas, dirasakan udara yang masuk, ditahan Ibu, 1, 2, 3. Sekarang sakit yang ada di perut Ibu sekalian dikeluarkan melalui hembusan nafas Ibu, 1, 2, 3. Jadi kita pun intonasi suaranya juga tidak biasa-biasa saja. Harus merasakan kalau kita itu menghirup nafas itu seperti apa toh. Pak perawat pun juga seperti itu. Hirup nafas Ibu, 1, 2, 3. Tidak hanya ibunya saja yang merasakan, tetapi kita juga. Dan tadi ada pertanyaan dari kelompok. Tadi ada distraksi ya, kelompok 1 menanyakan distraksi. Nah, untuk nyeri, jenis penanganan nyeri itu tidak hanya relaksasi nafas dalam, distraksi. Tidak usah jauh-jauh. Kalian waktu kecil jatuh, bapak punya, pasti langsung distraksi, dialihkan. Jadi untuk kesimpulannya pada pagi hari ini, kalian sudah mempraktikkan sangat bagus sekali, sudah masuk di materi dan juga SOP-nya dan juga tindakannya sudah kalian lakukan dengan bagus. Yang selanjutnya silakan HP-nya dibuka, ada soal evaluasi, soal post test, dan nanti silakan dikerjakan di situ. Saya tunggu 10 menit dari sekarang. Untuk soal yang kalian kerjakan, jawabannya sudah masuk. Dan dari 11 anak ada peningkatan daripada post test tadi. Ada 3 anak yang mendapatkan 95, 80, dan juga ada 1 anak yang dapat 85, dan juga ada anak yang mendapatkan masih di bawah KKM, ada 4 anak di bawah KKM, 65, 60, dan 40. Untuk yang di bawah KKM, silahkan nanti belajar lagi dan nanti supaya bisa memperoleh nilai di atas KKM. Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Silakan salah satu anak memberikan pendapatnya mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, menurut saya pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang sangat menyenangkan dan menambah wawasan saya. Terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Mas Ardi. Intinya adalah refleksi hari ini, pencapaian dari model pembelajaran based learning sudah terlampaui, sudah terlaksana, dan juga dilihat dari hasil pretest dan juga post test kalian terjadi peningkatan. Untuk hasil diskusinya tadi juga sudah dibangun secara bagus sekali, antar teman sudah
berdiskusi, menjawab LKPD yang sudah dibagikan. Dan besok di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebutuhan oksigenisasi, yaitu bagaimana cara pemasangan nasal kanul. Nanti bisa dicari di rumah mengenai materi tersebut. Dan juga sebelum saya tutup, saya himbau lagi, mengingatkan kembali supaya walaupun kita sudah divaksinasi, kita harus selalu menjaga protokol kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas. Dan juga tidak kalah penting lagi, kita harus selalu menjaga imun kita, banyak makan, banyak minum, istirahat yang cukup. Sebelum saya tutup, ada yang tanyakan? Kalau tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.